Di balik kabut yang tebal dan angin yang berbisik, terdapat sebuah desa yang terkutuk. Desa Kutukan. Namanya terpahat dalam sejarah dengan cerita-cerita mengerikan yang menghantui para penghuninya. Legenda-legenda lama menceritakan tentang kehadiran kegelapan yang melingkupi setiap rumah dan jalan-jalan desa tersebut. Dalam sunyi yang menyeramkan, penduduk desa hidup dalam ketakutan yang terus menghantui mereka. Sementara arwah-arwah terbelenggu berjalan di antara mereka. Apakah itu hanya imajinasi atau ada kebenaran di balik kutukan ini? Aisyah, seorang perias pengantin yang pernah memasuki desa kutukan ini. Di saat itu Aisyah harus rela kehilangan buah hati tercintanya akibat melanggar pantangan dari desa kutukan ini. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Oke, sebelumnya narasumber gue pada malam kali ini udah pernah menceritakan sebuah cerita yang gokil banget sini tentang perias pengantin ya. Langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mak Official. Apa kabar Selamat nih? malam Mas. Aduh, Alhamdulillah sehat. sehat Mak ya. Kesibukannya lagi apa nih Mak? Kesibukannya cuman ibu rumah tangga dan take video. Oke. Nah pada malam kali ini Mak sendiri mau menceritakan pengalaman apa lagi nih Mak? Masih seputar profesi aku pada waktu itu Mas. Oke. Yaitu sebagai perias pengantin. Singkatnya itu kita dapat job di sebuah desa dan ternyata di desa itu ada semacam mitos kutukan. Itu pada tahun berapa Mak? Tahun 2017. 2017. Nah kalau boleh tahu Mak nih, daerahnya Mak masih di sekitaran Pulau Jawa Mak? Ya, ini di Pulau Jawa. Mungkin kalian bisa cari artikelnya saja di Google ya. Karena di sini aku tidak bisa berbicara secara gamblang sebab ada privacy yang harus kita lindungi. Benar. Gunakan Nah Mak, dengan sebelum diceritain di sini, udah pernah diceritain di channel Mak sendiri? belum sama sekali. Wah, Jadi, masih free first time di channelnya banget ya. BP. Gokil banget. Thank you banget ya Mak ya. Iya. Namun sebelum itu semua nih, bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Mak Official, bisa langsung aja kunjungi YouTube-nya langsung nih di Mak Official. Dan bagi teman-teman semua yang mau berbagi kisah horor, bisa langsung ya nih kunjungi di Mak Official Mak, dengan cara bisa DM kita di Instagram atau Twitter. Oke. Atau langsung aja kirim ke email kita emakcerita@gmail.com. untuk daerah Surabaya nih pastinya bisa langsung ketemu Mak ya Mak ya. Ya. Mak Official ini berdomisili di Surabaya nih. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa teman-teman semua nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis, pendakian, ataupun urban legend dan pengen berbagi pengalaman kalian sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Dan jangan lupa di follow juga Instagram besok paginya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Oke, ini aku langsung masuk ke cerita aja kali ya Mas ya. Jadi pada waktu itu kejadian ini terjadi di tahun 2017. Aku lagi dan lagi dikasih kesempatan untuk menjadi sebuah leader dan diminta untuk menghandle salah satu acara pernikahan dari klien kita. Dan di acara tersebut aku handle bersama keempat rekan kerjaku. Tentunya ada aku dan salah satu rekan kerjaku ini bernama Aisyah. Sebenarnya kita ini hanya berangkat berempat Mas. Ternyata pas malam hari H, maksudnya malam hari mau mendekati hari H, besok udah hari H gitu ya. Malam harinya ini tuh ada sedikit kendala ternyata. Dimana Aisyah ini tidak ada orang yang bisa dititipin anaknya. Jadi mau nggak mau Aisyah harus bawa anaknya. Dan di saat kita briefing bersama klien lewat telepon, klien tuh sama sekali tidak memberitahu informasi sedikit pun terkait sebuah mitos kutukan yang akan aku ceritakan di video ini. Jadi di video ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berkaitan tentang mitos sebuah kutukan dari desa itu sendiri. Karena kita merasa tidak ada warning apa-apa dari awal, kita mikirnya ya udah pekerjaan kita seperti pekerjaan pada umumnya. Awalnya kita ini bos itu hanya beliin kita tiket 4 kan. Tapi ini harus ketambahan Aisyah. Anaknya Aisyah. Untung-untungan pada waktu itu adalah tiket gitu. Cuman ya resikonya salah satu dari kita harus duduk lebih jauh. Karena kan Aisyah kan dapatnya jauh Mas dari tempat duduk kita. Yang pindah ke tempatnya si anaknya Aisyah ini Dimas. Karena kan anaknya harus deket sama Aisyah. Gak bisa dong gitu kan, jauh. Yaudah Dimas yang ngalah nu. Kita berempat duduk, yaudah kita jalan tuh seperti biasa. Singkat cerita tibalah di stasiun kota ini. Ini kejadiannya itu di Pulau Jawa Mas. Oh, masih di Pulau Jawa ya? Iya, untuk menjaga privasi kita tidak bisa sebutkan Jawa mana ya. Mungkin ada dari kalian bisa tuh searching di Google, karena ya kemungkinan ada dong pasti artikel yang menceritakan terkait desa mitos kutukan ini. itu ya. Apalagi pernah loh dibawakan di salah satu siaran televisi. Oh iya. Gitu kan. Balik nih Mas ke cerita. Tiba di stasiun, kita dijemput mobil. Ternyata akses jalannya itu memang bisa diakses, tapi tidak semudah di bayangan kita. Karena memang ini posisinya benar-benar pelosok. Begitu kita tiba di ibarat kata itu muka desa dari ini ya, muka jalan desa itu, kita turun. Perjalanan kita lanjutkan menggunakan transportasi sepeda motor. Sebab itu kita melewati area yang membelah hutan jati Mas. Jalanannya tuh masih pasir kecampur batu kerikil. Oh iya. Yaudah kita jalan pakai motor 4 gitu menuju ke rumah klien. Bapak yang gonceng kita pada waktu itu pas tahu Aisyah bawa anaknya tuh bingung. Ditanya, ini anaknya siapa gitu ya. Aisyah bilang dong, ini anak saya Pak. Kita sebut saja nama klien aku ini Mbak siapa ya, Mbak Dina gitu ya. Loh, Mbak Dina nggak cerita apa-apa Mbak? Enggak Pak. Yaudah kita balik aja lanjut aja dulu ke desa ya, karena ini kan mau masuk surup Mas. Kita tiba di situ tuh udah surup Mas, udah mau menjelang maghrib, matahari tuh udah mulai mau terbenam, kan pamali juga gitu loh. Yaudah kita lanjutkan tuh Mas, masuk ke desa. Tiba di dusun ini, itu pandangan warga udah sinis Mas sama kita. Bener-bener udah nggak enak dan kita pun ngerasa nggak nyaman. Aku sebagai leader, artinya aku harus bertanggung jawab. Termasuk menenangkan teman-temanku nih. Aku bilang sama teman-teman, Bismillah, kita di sini niatnya kerja, nggak usah mikir aneh-aneh. Mungkin mereka begitu karena mereka lelah habis dari sawah. Karena memang mayoritas di situ orang-orangnya bekerja sebagai seorang petani, Mas. Masuk kita jalankan sambil ya ngeliatin satu persatu orang, mana kita sinis banget Mas. Kita pun bingung ya kan. Kita baru tiba dan kita berempat, berlima ya sama anaknya Aisyah ini.
nggak pernah masuk ke desa itu. Dan sedikit informasi, anaknya Aisyah pada waktu itu masih berusia sekitaran 4 tahun. Ya, 4 tahun. Dan pada waktu itu si Aisyah ini juga terpaksa juga kan bawa anaknya gitu. Nggak mungkin dia bilang ini titip bentar ke tetangganya, kan nggak gitu kan. Nggak etis Takutnya juga ya, gimana. Dan ditambah dia juga ada masalah sama suaminya. Oh iya. Pas kita jalan nih ya, ada nih bapak-bapak ini bawa cangkul gitu kan, bawa cangkul, tiba-tiba kayak memberhentikan kita, bilang pulang gitu. Siapa yang suruh bawa anak ini masuk gitu, pakai bahasa Jawa. Untuk mempermudah langsung lah aku translate gitu ya. Loh Pak, maaf Pak, ini maksudnya gimana? Anak ini nggak boleh masuk, kalau belum akil balik nggak boleh masuk. Ini kalian mau ke rumah siapa gitu kan? Ya kita bilang dong kita mau ke rumahnya Mbak Dina. Terus anaknya temanku sama temanku disuruh balik. Nggak mungkin dong, ya kan? Iya. Kita balik kan nggak mungkin gitu. Nggak bisa Pak, ini kan masalahnya mereka cuma berdua, kita dari Surabaya, nggak mungkin kita biarin teman kita balik ke Surabaya karena ini udah suruh. Umurnya anaknya Aisyah pada waktu itu 2 tahun. Oh. Masih kecil banget. Iya. Lanjut nih Mas ya, sorry ya. Abis gitu bapak ini bilang, panggilin keluarga itu, Dina panggilin gitu. Panggil kan, panggil. Kita ini sempat ini Mas, rame itu. Sempat rame dan kita bingung loh, ini ada apa sih sebenarnya. Sampai diberitahu, Mbak, maaf ya, anak kecil yang belum akil balik nggak boleh masuk ke sini Mbak. Harusnya Mbak dikasih tahu dong sama keluarganya Dina. Mbak Dina sama keluarganya mengelak loh. Kita juga nggak diberitahu kalau mereka bawa anak kecil Pak. Ya karena posisinya mendadak Mas. Semalam kan riwayatnya Dina si Aisyah sama keluarganya kan, perkara anaknya nggak ada yang jaga itu. Kita pun terpaksa itu ngajak si Aisyah, anaknya Aisyah. Ya, kita juga nggak tahu kalau ada aturan demikian. Terus akhirnya kita tanya dong, ini gimana baiknya? Biar sama-sama enak dan kita pun juga harus menyelesaikan pekerjaan kita. Gak mungkin kita tiba-tiba pulang terus kita ganti rugi, yang ada kita masalah sama bos, ya kan? Terus akhirnya kita dikasih option, mau pulang apa ngikut ritual gitu. Jadi malam itu juga harus diberlakukan ritual Mas. Dan ini langsung dibawa ke rumah, bisa dikatakan itu sesepuh. Sesepuh di situ, dan ternyata beliau ini juga berprofesi sebagai seorang cenayang. Ya dukun lah ya, kalau bahasa kita gitu. Dibawalah kita ke rumah beliau, dan beliau kaget ngelihat anaknya Aisyah ini loh. Ini anak siapa? Masih kecil sekali loh ini. Ini udah malam ini. Dikasih tahu sama si bapak tadi yang nyegah kita itu. Ini orang luar Pak. Oh makanya kok ambune beda. Maksudnya makanya kok baunya beda gitu. Anaknya siapa ini? Aku nunjuk lah. Ini Pak anaknya Mbak ini. Ini belum dikasih tahu apa sampai sengaja melanggar gitu. Loh kita ini justru berangkat dengan ketidaktahuan kita tentang ritual tersebut, maksudnya larangan tersebut ya Ya kita berangkat karena kita niatnya kerja. Ya kita mikirnya kerja seperti biasa, tidak ada apa-apa gitu. Akhirnya dikasih tahu kalau memang di situ tidak boleh bawa anak, maksudnya anak dari luar yang benar-benar bukan asli dari warga situ masuk ke sini sebelum akil balik, nggak boleh. Kecuali dia sudah akil balik, dibawa masuk ke desa ini tidak apa-apa. Karena itu nanti aromanya beda lah, aromanya beda sendiri, aku ya tidak paham. Bedanya itu seperti apa, aromanya yang bagaimana. Hingga ditentukan jam 10 malam diadakan ritual. Anaknya Aisyah itu udah ngantuk, udah rewel. Sampai biar anteng itu kita carikan jajanan gitu. Sama dibuatin susu sama ibunya. Jadi posisinya itu anaknya Aisyah ini disuruh duduk di tengah-tengah, di mana dia dikelilingi 4 dukun. Dan dia duduk itu sambil ngempeng ininya, botol susunya.
ambil liatin gitu satu persatu dukun ini. Dan kita sendiri juga nggak paham apa yang dilakukan sama 4 dukun ini. Katanya hal itu mereka lakukan untuk membentengi anaknya Aisyah dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Ini awalnya kita belum diberitahu kenapa kok sampai ada aturan tersebut diterapkan. Sebuah aturan diterapkan pasti ada sebab dan akibat, ya kan? Pasti ada sesuatu yang pernah terjadi di sana hingga hal ini diberlakukan. Kita masih diem di situ ngeliatin, bahkan sampai ada satu dukun itu tiba-tiba kesurupan dan suaranya itu berubah jadi perempuan, bersikap aneh, marah-marah, dan anaknya Aisyah ini hampir dicekek gitu mas. Kita bingung dong, kita maksudnya mau ngambil anaknya Aisyah nggak bisa mas, kita dilarang. Dan bapak-bapak ini bilang gini, wes babano aman gitu no, wes biarin aman piye, arek iki bahaya lho gitu. Iku bapak kesurupan, wes toh percaya aman. Kita coba percaya ya kan, sekalipun tuh situasi udah genting mas, udah rasanya ya Allah pengen pulang aja itu rasanya. Aku telepon Semi itu gak ada angkat, ditambah gak berselang lama itu terhalang sinyal provider. Tiba-tiba kita gak dapat sinyal mas. Aku, si Dimas juga gak dapat sinyal, si Mary gak dapat sinyal, Aisyah gak dapat sinyal. Udah wes diem aja gitu ngeliatin anaknya Aisyah ini diberlakukan ritual. Hingga tiba-tiba anaknya Aisyah ini kan, tadi kan si dukun yang kesurupan itu kan mau nyekek gitu kan, nggak jadi, nggak tahu kenapa kayak seolah-olah dia ini kayak apa didorong terus dia terpelanting ke belakang. Si anaknya Aisyah ini muntah mas. Anak umur 2 tahun tiba-tiba muntah. Sirup merah itu rasanya gak mungkin. Kalau tiba-tiba muntah kayak gitu tuh kayak nggak make sense gitu loh mas. Loh kaget dong kita, lu kok iso kayak gini, aku bilang gitu. Akhirnya kita nolong pun masih tidak boleh, biarin. Dan yang membuat kita ngesakne sama anak ini tuh, dia tuh muntah kayak bahasa kelogokan itu apa ya, ini loh mas, dia tuh kayak kelolotan dan yang keluar tuh rambut segempal gini keluar dari mulut anak kecil umur 2 tahun loh mas. Dan itu terus muntah sampai dia ini tuh pingsan. Baru pingsan ya, dia pingsan, anaknya Aisyah pingsan, 4 dukun ini semaput kabeh mas. Langsung itu kita boleh ngambil anaknya Aisyah dan kita langsung bawa ke rumahnya Mbak Dina. Kita sadarin, kita lap, kita mau pergi ke dokter tuh udah boleh. Kita udah boleh. Bahkan anaknya Aisyah yang sudah dalam kondisi seperti itu, mau malam ya mas, itu udah malam, mau tengah malam, disuruh mandiin kembang. Iya sampean. Aku yang sebagai leader itu kayak harus bertindak sesuatu sebelum makin gak karuan ini. Ini anak kecil masalahnya mas, 2 tahun loh. Tak pertegas ya, bu ngapunten. Serius mau dimandiin air kembang, ini udah mau tengah malam loh. Ini anak kecil, iya pakai banyu hangat itu gak apa-apa ya. Air dingin mas, yang diambil dari sumur yang udah ditutup di desa itu. Dan sumur itu dipercaya sebagai sumur keramat. Wah duaknya. Ya bosan anak Musa, Aisyah tuh udah nangis gak karu-karuan, ditenangin sampai Dimas, karena yang cowok cuma Dimas di situ mas. Jadi terus gini bu, ini piye enake? Ini gimana enaknya? Ya kayak gitu mbak, harus dimandikan kembang ini, karena biar netralnya ada di dalam dirinya. Sebab dia ini habis baru selesai dipageri. Waduh dipageri apalagi gitu kan. Kita yang awam dengan hal seperti itu wes iyo ae. Ya mungkin letak kesalahan kita juga di situ, mengiyakan segala sesuatu yang nggak make sense gitu loh. Dimandiin. Itu anaknya Aisyah akhirnya sadar, dia tuh kademen, kedinginan gitu. Dan kita lihat tuh nggak teko. Pas yang mandiin ini kan seorang ibu-ibu sepuh, mungkin beliau ini sudah berusia 50 tahun ke atas. Mandiin itu ndak langsung dimandiin mari ngono ndak. Pakai nyinden dulu.
Jadi pakai menyanyi lagu bahasa Jawa yang kita nggak tahu. Kalau bahasa campur sari, maksudnya lagu campur sarian kan kita masih paham ya. Nggak tahu ibu ini nyanyi apa. Dan itu ya Allah mandinya tuh kayak lelet banget. Sedangkan anaknya Aisyah ini udah nangis kayak anak kedinginan gitu loh. Piye? Iki rasanya pengen tak guna kantor polisi ngono loh Mas. Pengen banget tak selesaikan di kantor polisi. Masalah satu kita nggak paham. Terus anaknya Aisyah udah dalam kondisi kayak gini, kita mau keluar desa itu udah boleh. Dan kita cuma bisa mematuhi apa yang diperintahkan sama warga di situ. Setelah dimandikan terus langsung aku nggak pakai lama, aku ambil handuk 2, tak bekepno anaknya Aisyah terus tak gendong. Karena Aisyah itu udah kayak orang apa Mas ya? Kayak orang mungkin dia keseper itu piye ya? Kayak orang shock gitu Bu. Shock lihat anaknya kayak gitu kan. Dia nggak punya tenaga, aku seng backup. Tak tenangin anaknya tenang, minta susu kan dibikinin sama si Dimas, dibikinin susu, anaknya tenang, tidur. Dan ibunya Mbak Dina bilang wis alhamdulillah hari ini gak apa-apa. Di balik serangkaian ritual gak paham itu ritual apa Mas ya, aku coba tanya lah. Pasti ada sesuatu yang pernah terjadi kok sampai ada ritual kayak gitu. Aku tanya baik-baik. Dan itu Aisyah sama anaknya tak suruh tidur. Kita ngobrol tuh Mas. Ngobrol bareng warga juga ada. Dan ada ibu-ibu tadi yang mandiin tuh juga ada. Kita tanya, kenapa kok gak boleh ada anak kecil dari luar masuk ke desa ini sebelum akhir balik? Kenapa? Ada apa? Hingga salah satu ibu-ibu itu mungkin menjadi perwakilan di situ paling yang ngomong, karena di sini tuh dulu pernah ada cerita Mbak, dan ini bisa menjadi apa ya, kayak akar dari mitos kutukan yang akhirnya terjadi. Mbak kalau gak percaya, warga di sini ndak punya anak lebih dari 2. Jadi warga di situ anaknya itu maksimal 2. Pernah ada satu kejadian seorang ibu-ibu, beliau sudah punya anak 2 tapi tahu-tahu dinyatakan positif hamil anak ketiga. Dan baru terungkap ketika kandungannya itu berusia 4 bulan. Sudah berusaha dibawa keluar desa, dibawa ke kota, dan beliau sama bayi yang ada di kandungannya ini sehat sampai melahirkan secara normal, tapi kersane Gusti. Begitu anak ini dilahirkan, itu masih nangis katanya. Gitu. Tapi jelang beberapa detik kemudian anak ini meninggal dunia. Dan kalau menurut hasil pemeriksaan dokter tuh mengatakan anak ini kena serangan jantung. Arek baru lahir kena serangan jantung. Ya ngapunten, aku kan gak paham ya sama hal-hal medis. Cuman kok aku agak janggal gitu loh. Apa memang kutukan itu tidak bisa lepas sekalipun orang ini berusaha keluar desa atau bagaimana gitu kan. Dan dari situ kakeknya klien keluar. Kakeknya klien ini salah satu saksi hidup di kejadian pada waktu itu. Jadi Mas, di tahun 1944 dulu di desa itu tuh ada seorang perempuan yang dikenal sebagai dukun pelet. Jadi dulu tuh katanya banyak banget gundi. Gundi itu istilah untuk perempuan tengah malam. Ya. Jadi ada banyak sekali gundi itu datang untuk dipasangkan susuk dan diminta untuk dibuatkan ajian pelet untuk memikat bisa dikatakan lawan jenis gitu Maya. Para pelanggan. Karena kan di sana tuh saingannya ketat katanya. Orang ini ilmunya kalau masalah pelet itu top jar katanya. Dalam waktu ibarat kata gak sampai 1 kali 24 jam udah manjur itu peletnya. Dan perempuan ini punya background story yang tidak mengenakan, dimana si perempuan ini itu pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Terus dia mohon maaf gimana ya istilahnya ya, begini hingga dia hamil. Tapi si laki-laki ini gak mau tanggung jawab.
Hingga suatu ketika anak ini tuh udah beranjak gede. Dan kata kakeknya klien ini mungkin waktu itu usianya sekitar 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Dia selalu bertanya sama ibunya, mana bapakku? Mana bapakku? Hingga pada waktu itu ada kepala desa. Kepala desa itu cerita nih Mas ya. Di situ itu lihat, maksudnya kayak perkembangan di dusun itu bagaimana, di desa itu bagaimana. Si dukun ini, dukun pelet ini suka naksir sama kepala desa itu, dan dia punya planning kalau aku bisa membuat orang lain memikat lawan jenisnya, kenapa aku gak bisa memikat kepala desa itu. Jadi dia berinisiatif memikat kepala desa itu dengan ajian pelet yang dia punya. Dan ternyata kepala desa itu luluh sama dia. Hingga dia beritahu anaknya, itu loh bapakmu. Padahal itu bukan bapak biologisnya. Hingga Pak Kepala Desa ini terus datang ngasih semua yang dibutuhkan perempuan ini dan anaknya. Lalu kepergok istri sahnya. Istri sahnya nggak terima. Dan menurut cerita yang aku dapatkan, menurut sumbernya secara langsung ya, mengatakan kalau kemungkinan istri Bapak Kepala Desa ini memprovokasi warga. Memprovokasi apa? Membuat perempuan ini. Tapi kesalahan yang dilakukan warga adalah bukan perempuan itu aja, anaknya juga Mas. Jadi di mana perempuan itu dan anaknya itu diarak ke tengah-tengah desa gitu. Kan di desa itu ada 3 dusun Mas. Jadi diarak ke tengah-tengah desa situ. Dan yang di pertama kali itu anaknya. Ini Mas. Dan itu di hadapan perempuan ini. Perempuan ini sudah ditelanjangi katanya. Udah full pokoknya habis digini-giniin gitu sama warga. Ngelihat anaknya seperti itu, dia muntap. Di situ dia kayak ibarat kata bersumpah, mengutuk warga bahwa semua ibu-ibu yang ibarat kata belum punya anak lah, dia tidak akan bisa memiliki anak lebih dari 2. Dan andai ada anak kecil yang masuk ke desa ini dan dia belum akhir balik, si perempuan ini mengutuk anak itu akan meninggal dunia karena sukmo anaknya akan dimasukkan ke situ. Dia nggak rela anaknya meninggal di hadapan dia. Habis itu si perempuan ini dan dibakar. Wallahu alam. Setelah terjadi kejadian itu, kok sumpah yang keluar dari perempuan ini menjadi kenyataan. Karena pada waktu itu ada seorang ibu-ibu di mana beliau ini sudah punya anak 3 sebenarnya. Sebelum ada kutukan itu, beliau ini sudah punya anak 3 dan hamil kembali. Di saat usia beliau ini mau menginjak 40. Yang namanya orang hamil mau umur berapapun itu kan hanya menjadi kuasa Allah ya Mas ya. Itu perempuan hamil, ibu ini hamil. Tapi kersane Gusti, bayinya itu pas lahir gak selamat. Dan itu terus terjadi. Jadi ibarat kata ibu-ibu yang sudah punya anak misalnya 4 sebelum ada kutukan itu ya mandek 4 itu toh. Nggak akan bisa punya anak. Nanti yang belum punya anak sama sekali bisa punya anak tapi maksimal 2. Jadi kalau Mas berkunjung ke sana, Mas akan mendengar kesaksian dari orang-orang bahwa anak mereka maksimal ada 2 doang. Nggak bisa lebih dari itu. Sekalipun mereka keluar dari kampung, entah mereka merantau ke kota pengen punya anak lagi atau nggak akan bisa, karena kutukan itu akan terus mengikuti mereka. Mau mereka pergi kemanapun, kutukan itu akan bersama mereka. Benar atau tidaknya walau alam, tapi itulah faktanya. Sampai ya kejadian ada ibu-ibu tadi tuh yang udah punya anak 2 terus tahu-tahu dia positif, hamil anak ketiga. Yang keluar desa itu ya Maya? Iya, yang keluar desa terus bener ngeleno. Tapi setelah gak berselang lama, beberapa detik doang anaknya meninggal. Terus habis ini kembali kan ke anaknya Aisyah. Malam itu aku melihat tidak ada yang aneh dengan anaknya Aisyah. Dia tidur pules, terus kita pun juga istirahat semuanya. Besoknya itu kan kita nggak ada, maksudnya belum masuk ke hari H.
itu masih ada semacam acara adat khas Jawa, Kasana gitu. Dan biasanya itu sebagai pengganti walimahan. Di sana nggak ada walimahan. Tahu walimatul nikah kan? Nah, di sana nggak pakai walimatul nikah, tapi pakai acara adat sana. Nah, setelah acara adat, mulai nih ada yang aneh sama anaknya Aisyah. Anaknya Aisyah ini mulai kayak terlihat main sendiri, Mas. Main sendiri. Pas ditanya sama ibunya, kamu ngomong sama siapa, Duk? Gitu. Sama temenku. Ibu ngapain kesini? Temanku jadi pergi. Dan itu nunjuk ke arah yang mana itu hutan jati. Kalau ditanya sama Aisyah, temanmu ini umurnya berapa? Ibu lo gak lihat ada temanmu? Gak, mungkin temanku masih kecil lucu gitu. Namanya anak umur 2 tahun kan Mas ya. Jadi ceritanya ya ala kadare. Maksudnya dia ngomong ya spontan. Apa yang dia alami dia lihat toh. Kalau temanku lucu Bu, gak serem. Tapi gara-gara ibu datang dia pergi. Kalau di analogikan ya Mas ya, berarti kan ya arek cilik loh. Tapi kan gak mungkin anak kecil tahu-tahu masuk ke arah hutan jati. Kayak saya kira si Aisyah coba nenangin anaknya. Udah nggak usah ngomong kayak gitu, gak baik. Apa sih Bu? Ya wis biasalah ya ngono-ngono antara ibu dan anak. Pas pada maghrib anaknya ini mulai kelihatan kayak gini Mas. Dia itu makan yo masuk, susu masuk. Dalam hitungan sekejap badannya itu kayak tahu-tahu nyusut Mas. Nyusut dan itu kelihatan banget di tulang pipinya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah terus habis itu aku kan ngeliat kok anaknya Aisyah kok kayak ada yang aneh ya, kan nggak mungkin Mas ya. Ini anak kok tahu-tahu badannya kurus, ininya kok kayak kempot gitu loh Mas. Oh iya. Terus rambutnya lepek loh. Anakmu sakit ta? Enggak Ima, tak pegang nih badannya gitu. Suhunya normal. Tak tanya, adik ada yang sakit? Enggak tante, aku ngantuk gitu. Ya udahlah, aku suruh Aisyah untuk ajak anaknya tidur kan. Tidurin mungkin dia ngantuk. Ya udah mak aku tidur dulu ya, itu masih sore kok Mas, masih ba'da maghrib gitu. Tidur kan mereka. Tiba-tiba di saat aku sama semuanya ngumpul di depan tuh kan, ngobrol biasa gitu, Aisyah ini tahu-tahu keluar kamar. Itu jam 8, setengah 9-an kali ya. Keluar kamar teriak-teriak, Mak tolong anakku. Sik, tenang anakmu kenapa? Ayo mak, aku digeret masuk ke kamar dan itu aku ngeliat si anaknya Aisyah ini udah posisi duduk sambil muntah-muntah persis pas di saat dia selesai di ritual yang ya? Dukun itu. Kok gini lagi ya kan, aku panggil lah orang-orang itu kan, loh kok gini lagi. 4 dukun yang itu dipanggil detik itu juga dilakukan ritual di situ. Dan ternyata salah satu dukun yang ibarat kata ilmunya lebih tinggi dari yang lain tuh bilang, ini udah nggak bisa. Ini udah diincer ini. Bentar lagi udah udah berpindah gitu. Maksudnya Pak kan nggak paham ya. Ada kemarin ini sedo. Anak ini habis ini meninggal. Wih, aku nggak. Pak, bukannya di Kerso Pak ya. Maksudnya Pak bentar ya, ini bukannya mendahului kuasa Tuhan ya Pak ya. Kok Bapak bisa ngomong seperti itu? Tolong kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Kan sama aja nyumpahin gitu kan Mas. Mbak, percaya aku, kalau kamu lihat anak ini masih beraktivitas tuh bukan anak ini. Kalau kita tahu, kita pasti pernah mendengar istilah sukmo. Iya. Nah, sukmo katanya anak temanku ini itu nantinya akan keluar karena memang dia ini sudah meninggal. Dan yang masuk, sukmo yang masuk itu bukan sukmonya. Jadi badannya itu diambil alih. Karena ketika dia muntah darah, itu katanya dia ini sedang sakaratul maut. Tapi kita melihatnya dia biasa. Aku tuh antara
percaya nggak percaya Mas ya, karena aku orang awam yang agak skeptis sama hal seperti itu sebelum aku masuk ke dunia seperti ini kan. Jadi aku mikir nggak mungkin, nggak akan ada hal-hal seperti itu kayak nonsense gitu kan. Tapi ternyata benar Mas, omongan dukun ini benar. Kita semua disuruh nungguin anaknya Aisyah di situ. Anaknya Aisyah tuh habis muntah sirup merah kayak gitu nih, dia tuh tiba-tiba diam gini Mas, cuma nunduk gini lihat ke bawah. Kita panggilin namanya kan, namanya kan Kenan gitu, Kenan gitu, nggak respon. Tiba-tiba nih Mas ya, kita dibuat kaget. Ini anak tahu-tahu gini, terus noleh ke arah kita, ketawa dan itu kayak bukan Kenan banget. Enggak, ini bukan Kenan, aku bilang kayak gitu kan. Pak, pripun Pak? Mbak sengikhlas gitu. Ngomong kayak gitu ke Aisyah. Aisyah di situ lemes, nangis, dia telepon suaminya dan suaminya marah-marah. Sherlock, aku mau ke sana gitu. Di Sherlock itu kan sama Aisyah. Benar, suaminya Aisyah itu subuh baru nyampe situ. Dia kan naik mobil tuh dari Surabaya. Subuh mau matahari mau terbit, itu dia nyampe situ mobilnya nggak bisa masuk. Dijemput akhirnya sama warga. Dan itu kondisinya Kenan tuh udah benar-benar kayak orang anoreksia, tahu kan? Orang kayak nggak pernah makan gitu Mas. Dan itu pastinya dia cuma tidur ketawa-ketawa gitu. Akhirnya disuruh cari godong kelor Mas, daun kelor. Daun kelor tuh disuruh nyari dan kita nemunya nggak banyak pada waktu itu. Untungnya ada di tengah-tengah hutan jati, nggak tahu siapa yang nanam daun kelor di situ. Kita babat semuanya Mas, yang ada di situ kita babat, kita bawa. Itu daun kelor dikibasin ke tubuhnya Kenan dari atas sampai bawah. Dan tiba-tiba itu kayak ada asap keluar dari tubuhnya Kenan. Jadi asap itu jalar gitu dari bawah ke atas sampai ke ubun-ubun gini keluar. Dan Kenan tahu-tahu lemas dan nggak gerak sama sekali. Di hadapan kita semua pagi itu Kenan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sampai gara-gara itu juga acara pernikahan klien ini harus tercancel beberapa jam. Jadi Aisyah aku persilakan bawa pulang ke Surabaya. Nanti setelah kita menghandle klien, kita rencananya langsung balik ke Surabaya untuk menghormati Aisyah dan keluarga. Karena ini semua kan di luar dari kuasa kita pun berangkat dengan ketidaktahuan kita akan mitos kutukan ini. Tahu-tahu ada hal seperti ini terjadi dan menimpa Kenan. Kita pun pada waktu itu mau pulang, itu juga gak bisa. Kan tadi sama si bapak ini disuruh pulang kan. Ternyata pas pulang itu matahari udah terbenam. Dan di sana punya pamali Mas. Ketika matahari terbenam, itu harusnya semua orang tidak boleh ada di luar rumah. Tapi gara-gara Kenan hadir di desa itu, mau nggak mau ya warga harus melakukan ritual secepat mungkin untuk mencegah hal ini. Tapi ternyata hal itu tidak bisa tercegah dan Kenan harus menanggung resikonya. Anak kecil umur 2 tahun loh. Aku sampai ya Allah, antara aku yang berangkat dari seseorang yang awam dengan hal seperti ini, lalu dikasih pelajaran dengan hal seperti ini, itu antara percaya nggak percaya. Aku first time bawain cerita ini di YouTube-nya BP, itu kebetulan tidak berselang lama, aku baru aja minta izin ke Mbak Dina untuk menceritakan hal ini. Karena apa? Karena dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Benar. Pelajarannya apa? Mau kalian mau pergi kemanapun, cari dulu informasi seputar tempat yang mau kita tuju. Benar. Aman nggak? Sekiranya ada informasi apa, kita bisa ambillah informasi itu untuk kita evaluasi untuk ini pembekalan diri. Kalau anda kata ada suatu larangan di sana, kita bisa menjauhi larangan itu. Kayak gini nih contohnya, kita berangkat dengan ketidaktahuan yang mana kita merasakan ya udah kita kerja seperti biasa. Dan Mas mohon maaf, ini desanya itu benar-benar pelosok ya Mas ya. Tapi kalau Mas tiba di sana, orang-orangnya tuh seperti orang-orang yang ini Mas, berada. Rumahnya itu gede-gede Mas, megah-megah.
Dan kita pun first time datang ke sana itu shock. Ini rumah pelosok ya. Klien kita bisa memakai jasa kita dengan nominal yang juga tidak sedikit. Kita mikirnya mungkin kalau mohon maaf TKW masih make sense gitu kan. Ternyata pas kita dikasih tahu background keluarga klien ini seorang petani. Tidak ada yang salah dengan profesi itu, ya kan? Dan tidak ada yang salah ketika klien ingin memakai jasa kita. Tapi di sana kan pastinya juga ada perias pengantin, yang mungkin harganya lebih affordable gitu kan ya, dan tidak terlalu menguras kantong. Tapi kembali ke selera masing-masing orang. Cuman di situ kan pasti kita ini yang orang awam akan memiliki teori konspirasi di kepala. Ya, kita yang orang awam datang ke sana, belum lagi kita memikirkan masalah mitos ini. Dan itu jelas-jelas terjadi sama anak salah satu kru aku, hingga membuat anaknya ini meregang nyawa. Terus kita juga harus dihadapkan dengan teori, oh ternyata kita tidak bisa menganggap sepele orang yang berdomisili di sebuah pedesaan. Karena ini ada suatu fakta di mana ada desa dengan orang-orang yang rumahnya mewah-mewah. Itu loh. Rumahnya mewah-mewah. Memang mereka itu tidak terlihat memiliki kendaraan roda 4, tapi jangan salah. Mobilnya itu dipakai di luar desa. Jadi di luar desa tuh ada kayak lapangan bola gitu. Itu lapangan bolanya nggak fungsi, Mas, dijadikan parkiran mobil. Jadi masyarakat di sana masuknya pakai motor. Oh jangan salah, itu mewah-mewah, Mas. Bahkan ada rumah itu yang di luarnya tuh pakai marmer. Udah tahu sendiri harga marmer berapa, ya kan? Kayak PIM pindah situ, PIK pindah situ. PIK ya. Wah kok. Tahu kan rumah-rumah di Pondok Indah? Udah kayak rumah Pondok Indah pindah situ. Misterius banget, tapi ya rezeki orang kan beda-beda ya, nggak ada yang tahu ya. Cuman dari profesi aku ini aku bersyukur banget aku dikasih informasi seperti ini, yang mana informasi ini belum pernah aku dapatkan sebelum aku terjun sebagai seorang perias pengantin. Makanya banyak banget yang bertanya, Mak, perias pengantin, aku juga perias pengantin, Mak, tapi belum pernah tuh ngalamin kayak Mak. Ya bersyukurlah kamu belum pernah. Benar. Kalau kamu ngalamin ada di posisi aku pada waktu itu, mungkin kamu bakal bingung banget. Apalagi kamu diutus sebagai seorang leader yang mana harus bertanggung jawab penuh tentang semua yang terjadi di lapangan gitu kan. Aku pun kayak gitu bingung juga, Mas. Kerja tuh sampai gak fokus pada waktu itu. Tapi balik lagi aku harus profesional. Ada 2 tim lagi yang harus aku backup, ya kan. Setelah acara klien kelar, kita balik ke Surabaya dan kita langsung ke rumahnya Aisyah, gak pulang ke rumah. Kita bermalam di rumahnya Aisyah, nemenin Aisyah. Karena ternyata Kenan itu juga belum lama dimakamkan. Kita perasaannya benar-benar campur aduk di situ. Sam sendiri tanya ke aku, kok bisa? Ya kita jelasinnya gimana? Ya udah kita ceritain aja apa adanya yang terjadi pada waktu itu. Dan kalau ditanya, misalnya kalian tanya, benar gak sih, Mak? Ya wallahu alam, tapi kenyataannya demikian. Gak mungkin dong aku mengarang suatu kejadian yang menimpa salah satu anak kru aku. Dan yang menjadi saksi bisu, saksi hidup pun masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah kakeknya klien ini masih berumur panjang. Masih diberikan umur panjang dan pada waktu itu menceritakan tuh kejadian yang terjadi pada waktu itu. Dan alhamdulillah juga Mbak Dina selaku klienku pada waktu itu memberikan aku izin, karena di situ aku juga menyertakan alasan aku membawakan cerita ini, yaitu tadi ada pelajaran positif yang bisa kita dapatkan. Benar. Karena setiap pekerjaan pasti punya resikonya. Benar banget, Mak. Pasti ada resikonya dan kita harus siap dengan segala resiko itu. Termasuk resiko di momen kerjaan pada waktu itu, yang mana kita harus, ya dari situ juga, Mas, akhirnya kita berhati-hati banget, Mas, mau kemana itu kita cari info dulu nih, ada mitos apa nih, maksudnya ada cerita-cerita apa gitu ya di situ, ada ya? peraturan apa nih yang harus kita larang, apa yang harus kita patuhi, apa yang harus kita jauhi dan segala macam.
Tapi ya gak tahu kenapa kok kadang kita masih kecolongan. Ada aja kejadian yang kita alami. Itu biasanya kalau kebanyakan itu kesalahan dari tim aku. Mungkin kesalahannya tidak sengaja sehingga menimbulkan perkara dan segala sesuatunya. Cuman yang parah hanya beberapa. Tapi ya tidak bisa disebutkan hanya beberapa ya, karena menyangkut nyawa manusia, Mas. Mungkin kalian bisa dengerin sendiri di playlist YouTube aku kali, Mas. Ya mohon numpang nih ya. Iya, nggak apa-apa. Numpang promosi nih ya. Karena di channel YouTube aku ini ada namanya segmen Rias Pengantin. Ada playlistnya juga. Kalian bisa dengerin di situ dan kalian bisa menilai sendiri kok bisa ya hal ini menimpa kita. Jelas ada beberapa perkara itu yang terjadi karena kesalahan kita. Ada juga perkara yang terjadi karena ketidaktahuan kita. Tapi kebanyakan itu karena ketidaktahuan kita dan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak sengaja kita lakukan hingga menjadi besar. Gitu. Itu ada khusus playlistnya, Mak? Apa? Ada khusus playlistnya di YouTube, Mak? Iya, ada. Tentang Rias Pengantin itu? Rias Pengantin. Oke, langsung aja nih. Gas. Dan buat Aisyah, keluarga, terima kasih sekali sudah mengizinkan aku untuk membawakan cerita ini yang awalnya ingin aku ceritakan di YouTube pribadi aku, tapi keburu aku bawakan dulu di YouTube-nya Besok Pagi Channel, dan aku udah izin sama Aisyah. Terima kasih banyak atas izinnya Aisyah. Insya Allah Kenan sudah husnul khotimah, dia sudah bahagia di sana, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, karena bagaimanapun sekalipun cerita ini sudah berlalu ya Mas ya, sudah 2017, tapi kan yang namanya sosok seorang anak itu pasti akan selalu teringat di ingatan orang tuanya. Semangat Aisyah. Dan cerita ini tuh first time di sini, Maya. Iya. Gokil ini. Dan tadi juga sempat membicarakan tentang sebuah playlist yang ada di YouTube-nya Ma Official ya. Itu ada sebuah playlist yang dimana menceritakan pengalaman Rias Pengantin. Iya, pengalaman seputar Rias Pengantin tuh artinya pas waktu itu aku masih kerja jadi di WU. Oke, berarti itu cerita dari Mak sendiri dan tim ya pada saat itu ya. Aku dan tim kerja aku pada waktu itu. Tadi Mak nggak sempat bukan cuma Rias Pengantin aja ya, Maya? Rias yang orang udah meninggal juga? Ada cerita narasumber juga yang dikirimkan dari narasumber hebat aku. Iya. Terus ada juga kiriman dari teman-teman. Pokoknya kalian masuk aja ke YouTube aku karena di situ ada banyak sekali playlistnya. Penasaran sama salah satu desa yang Mak ceritain tadi nih. Masih ada nggak Mak sampai sekarang Mak desanya? Desa ini ada di Pulau Jawa pokoknya, Bang. Tapi sampai sekarang mungkin masih ada ritual itu, Mak. Apa? Sampai tahun ini masih ada nggak ritual itu? Sepertinya masih ada, Mas, dan masih dipercaya sama warga di sana. Karena memang setelah hal itu terjadi, ternyata kutukannya terbukti nyata, sehingga dari situ warga ini kan mau nggak mau ya harus melakukan sebuah ritual semacam tolak balak untuk mencegah hal itu terjadi. Dan ya jelas akan tetap terus dilestarikan turun temurun. Pasti kalau gitu kan. Dan dari kejadian itu juga sampai mereka ini mencari seorang yang ilmunya bisa melawan hal ini, bisa menghilangkan kutukan itu. Iya, ya itulah ketemulah 4 dukun itu. Dan 4 dukun ini sebenarnya bukan warga situ. Tapi disuruh bertempat tinggal di situ untuk membackup warga dari hal-hal seperti ini. Dan masalah tidak bisa memiliki anak lebih dari 2, wallahu alam. Tapi faktanya berkata demikian. Banyak kejadian yang kayak gitu, banyak kejadian. Dan kita pun kalau mau nggak percaya ya itu kembali ke persepsi masing-masing orang. Tapi fakta berkata demikian di sana. Dan itu tadi sempat pernah cerita bahwa desa itu pernah diekspos sama salah satu stasiun TV ya, Mas? Iya. Berarti kan bener pernah masuk, pernah diekspos dan pernah dibahas di sebuah acara yang ada di salah satu channel TV. Dan pokoknya kalian bisa deh cari itu artikelnya di Google. Pasti akan ketemu
entah artikel siapa yang membaca, pasti jelas akan ada dibahas. Yang namanya jejak digital itu kan nggak akan pernah ada habisnya. Dan kalau masih nggak percaya juga, datengin aja langsung mah ya ke tempatnya. Cari aja ya. Cari aja. Pokoknya satu desa ini dihuni 3 dusun, dan 3 dusun ini kena dampaknya. Karena kejadian itu. Untungnya kok ya mereka bisa menemukan dukun yang bisa membackup mereka. Dan tradisi tersebut mungkin sampai berjalan sampai saat ini, Maya. Sampai saat ini mungkin masih diberlakukan di sana. Larangan-larangan di sana juga ya mau nggak mau harus mereka patuhi. Bener kan? Tadi kan Mas sempat bilang kan kenapa ini diceritain, karena kan jadi awalnya yang nggak tahu jadi tahu, Maya. Kayak gitu kan. Dari awal berangkat kan ternyata cuma kerja. Tapi ternyata pas tengah jalan disuruh pulang karena ada kejadian kayak gitu, Mas. Dan pada waktu itu kita ini juga si malakama, Mas. Mau pulang nggak dibolehin karena gara-gara matahari mau terbenam. Matahari terbenam. Pamali katanya. Terus kita diarahin ke rumah seorang sesepuh dukun tadi. Nggak taunya berakhir seperti ini. Lah kalau tahu berakhir seperti ini mungkin kita bisa pulang, bisa jadi alurnya bisa berbeda. Bisa beda ceritanya, Mak, kalau beda gitu. cerita. Tapi kan ya kita kan bukan Tuhan gitu loh. Maju kena, mundur kena ya kalau kayak gitu, Mak. Bingung juga. Akhirnya pun sampai perjalanan pulang di kereta itu nangis, Mas. Bingung mau ngomong apa ke Aisyah ini, mau kayak mana gitu loh, bingung. Dan untungnya Aisyah juga tidak mau menyalahkan sana sini, mungkin memang ini sudah menjadi takdir Tuhan, garis takdirnya Kenan ya nggak tahu juga kita ambil aja sisi positifnya dari cerita ini, dan kita bisa belajar bersama-sama bahwa ya setiap daerah itu memiliki tradisinya masing-masing. Setiap daerah itu menyimpan misterinya sendiri-sendiri. Dan kita harus mencari tahu sebelum terlambat. Sebab di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Walaupun kita nggak percaya sama ada gitu-gituan, udah kita ikutin aja, Mak, untuk menghormati. Karena itu bentuk menghormati tradisi yang sudah diberlakukan turun temurun. Benar. Dan mungkin sekarang Kenan udah bahagia, Mak, di Insya Allah, amin. Sama satu lagi nih tentang sebuah kejadian yang tadi kan Emak sempat bilang nih, di desa itu rumahnya itu gede-gede ya. Iya. Padahal minoritas. Padahal mayoritas warga sekitar itu petani. Iya. Oke. Tapi kembali lagi ya, rezeki manusia nggak ada yang tahu. Tapi emang itu kebanyakan. Udah bukan kebanyakan. Emang rata-rata kayak gitu. Sama semua. Udah mewah. Bahkan kalah nih rumah di rumah aku. Beneran. Tapi masih ada ya desa. Mereka nggak kaget gitu, mereka bisa nyawa jasa kita dengan nominal uang yang tidak sedikit. Karena memang jasa WO kita harganya lumayan. Iya, menengah ke atas ya, Mak. Gitu kan. Menengah ke atas apa ke atas nih? Menengah ke atas. Iya, beda sama target marketnya tuh menengah ke atas. Iya, beda sama WO yang kampung-kampung lah ya, gitu yang bisa yang nawarin 5 juta bisa ditawarin 3 juta gitu ya. Makanya kita beda jauh ya, Mak. Bingung ya kan. Jelas dong di sana tuh pasti ada perias pengantin, ya kan. Tapi seperti aku bilang itu kembali ke selera masing-masing orang. Kita pun tidak bisa menyalahkan. Mungkin juga dari pihak klien tidak tahu bakal akan terjadi hal seperti ini. Karena ketidaktahuan namanya jadinya. Iya. Oke nih, Mak, mau nanya satu lagi ya tentang kejadian Mak dan tim ya. Pada saat itu kan Aisyah anaknya itu kan meninggal ya. Nah, setelah kejadian itu Aisyah tetap kerja di WO itu atau resign? Aisyah masih kerja. Dia bahkan sampai detik ini masih gabung di WO itu, Mas. Masih kerja, dan di saat aku resign tahun 2020. Itu pun Aisyah masih kerja. Sampai detik ini dia kerja. Beberapa waktu yang lalu kan aku dapat job di Jogja bareng dia juga. Masih cuman aku nggak tetap. Iya. Cuma kayak apa, freelance lah. Freelance, iya, benar. Saya lumayan juga gajinya gitu. Dan kadang itu kalau kita ada satu job yang di daerah ini, kadang itu Aisyah cuma bilang kangen Kenan ya, Mak ya, wajar dong. Iya. Namanya seorang ibu ya, kehilangan anaknya. Pasti. Itu umur 2 tahun itu sedang lucu-lucunya, Mak. Iya. Udah itu aktif banget, Kenan itu udah.
dia tuh baru belajar mengenal kayak oh ini makanan ini, oh ini enak, oh ini gini, oh bikin rumah itu gini. Lagi itu ya Allah, umur manusia nggak ada yang tahu ya Mas ya. Mungkin Allah lebih sayang Mak kalau kayak gitu ya. Oke nih Mak, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan buat teman-teman semua. Atau mungkin mau promosiin YouTube lagi nggak apa-apa? Nggak, pesan aku cuma simple, ayo dong subscribe channel Besok Pagi Channel biar lebih berkembang luas, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, mengedukasi banyak orang, menambah informasi untuk banyak orang, dan mungkin boleh juga nih aku numpang boleh dong ya. Jangan lupa subscribe YouTube aku karena insya Allah akan banyak pelajaran-pelajaran yang ingin aku sampaikan ke kalian. Mungkin buat kalian yang udah nonton video aku tahulah bagaimana cara aku membawakan video. Oke, pasti akan ada pesan dan pesan di akhir video yang aku bawakan. Oke, mungkin itu aja nih ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.